Siska yang 19045154 akan menjelaskan tentang pengertian regional. Regional adalah sebuah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu berdasarkan geografisnya. Sebuah regional dapat dibedakan dengan kawasan atau wilayah lainnya. Pada suatu regional terdapat struktur ekonomi dan sosial, yang homogen sebagai wujud penggabungan dari faktor demografis dan juga lingkungan. Wilayah dalam regional yang sama memiliki kondisi lingkungan yang hampir sama. Bisa dikatakan juga bahwa regional adalah sebuah wilayah atau negara yang dikuasai dengan dan memiliki kedaulatan. Pengertian geografi regional. Geografi regional adalah kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik penggambaran ruang dalam wilayah. Anthony Giddens dan Nigel Thrift melihat geografi regional sebagai analisis kontekstual proses sosial dan ekonomi dari berbagai negara. Tujuan dan kegunaan geografi regional. Geografi regional merupakan bagian dari yang bertugas untuk menjelaskan secara komprehensif segala keterkaitan atau asosiasi, relasi, interrelasi, interaksi, interdependensi, unsur fisik dan manusia yang ada pada suatu region tertentu. Bagi ahli geografi, geografi regional adalah cara untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia. Geografi juga menganggap informasi yang dikumpulkan dari daerah penting dalam menciptakan dan menganalisis data spasial yang dikumpulkan melalui pengindara jauh dan sumber yang lainnya. Kriteria suatu regional. Memahami region sangat penting dalam geografi karena kajian utama geografi adalah region-region di permukaan bumi beserta fenomena di dalamnya. Pembedaan suatu region dengan region lainnya dapat ditinjau dari beberapa hal sebagai ukurannya, fungsinya, atau kasus lainnya. Mana luasnya suatu benua atau anak benua dapat ditetapkan sebagai region. Juga area yang lebih sempit seperti desa dan kota dapat dikatakan sebagai suatu region. Kriteria untuk menentukan suatu region berdasarkan fungsinya dapat ditentukan oleh suatu faktor dan dapat pula didasarkan faktor jamak. Penentuan suatu wilayah sebagai suatu region terutama berdasarkan kriteria adanya suatu kesatuan bentuk, kesatuan ruang, dan kesatuan fungsi yang menjadikan homogenitas sebagai hasil distribusi, interrelasi, dan interaksi unsur-unsur geografi di dalamnya. Penentuan suatu areal sebagai suatu region berdasarkan faktor tunggal, misalnya region atau kawasan industri, kawasan politik, kawasan bahasa, kawasan iklim, dan lainnya. Melihat contoh tadi, maka luas region dapat dikatakan bervariasi. Pendekatan dalam pengkajian regional, pendekatan tertentu dalam studi geografis banding dengan geografi kuantitatif atau geografi kritis. Pendekatan ini berlaku selama paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Periode ketika kemudian paradigma geografi regional menjadi pusat dalam ilmu geografi. Kondisi itulah kemudian dikritik karena deskripsinya dan kurangnya teori. Kritik keras ditujukan terhadap geografi regional, khususnya selama duluan dan revolusi kuantitatif. Paradigma geografi regional telah mempengaruhi banyak ilmu geografi lainnya.
termasuk geografi ekonomi dan geomorfologi. Geografi regional masih diadakan di beberapa universitas sebagai studi tentang wilayah-wilayah utama di dunia seperti Amerika Utara, Latin, Eropa dan Asia, dan negara-negara mereka. Selain itu, gagasan pendekatan kota wilayah untuk studi geografi menggarisbawahi interaksi perkotaan pedesaan mendapatkan kepercayaan sejak pertengahan abad 1980-an. Beberapa ahli geografi juga telah mencoba untuk memperkenalkan kembali sejumlah regionalisme sejak tahun 1980-an. Ini melibatkan definisi daerah yang kompleks dan interaksi dengan skala lain. Pembagian bumi berdasarkan jenjang hierarkinya beserta contoh. Yang pertama, unsur fisis terbagi menjadi 5, yaitu pertama iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30. Selanjutnya relief, istilah yang mengacu pada titik ketinggian dan terendah di suatu daerah pegunungan, dan pegunungan biasanya merupakan titik tertinggi, sedangkan lembah dan dataran rendah lainnya adalah yang terendah. Curah hujan, jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi atau mm di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi runoff, dan infiltrasi satuan CH adalah mm dan inch. Vegetasi dari bahasa Inggris adalah vegetation. Dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas dan tumbuhan di suatu tempat tertentu, mencakup baik kepaduan komunal dari jenis-jenis plural, penyusunan maupun tutupan lahan atau ground cover yang dibentuknya. Vegetasi adalah bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit. Relung ekologis beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi. Letak dan bentuk benua. Beberapa benua yang ada di dunia. Yang pertama, benua Asia, benua Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Antartika. Yang B, unsur manusia, barat dan timur. Dalam sosiologi, dikotomi timur barat adalah persepsi perbedaan antara dunia timur dan kebudayaan barat. Karena berbeda budaya ahli-ahli geografinya, batas timur dan barat masih tidak jelas dan tidak tergantung kriteria para pihak yang menggunakan istilah ini. Sejak dulu, Asia dan negara-negara Islam dikelompokkan sebagai timur. Sedangkan Australia, Kanada, Eropa, Selandia Baru, dan Amerika Serikat dikelompokkan sebagai barat. Istilah ini digunakan dalam studi manajemen, ekonomi, dan ilmu bahasa. Konsep ini dikritik karena tidak mempertimbangkan hibriditas kawasan. Utara dan Selatan. Kesenjangan utara dan selatan adalah salah satu jenis kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Kawasan utara dunia mencakup Amerika Utara, Eropa Barat dengan negara-negara maju di Asia Timur. Kawasan selatan dunia mencakup Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara berkembang di Asia Timur, termasuk Timur Tengah. 4 dari 5 anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di utara. Agraris dan industri adalah negara yang sebagian besar penduduknya mata pencaharian sebagai petani. Industri merupakan bagian dari proses produksi bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian
diolah sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih tinggi bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian. Maju dan berkembang. Negara maju adalah mereka yang berhasil mengembangkan negaranya sendiri, sementara negara berkembang adalah negaranya sendiri. Sementara negara berkembang adalah negara yang biasanya baru merdeka atau sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Yang C, interaksi faktor fisik dengan faktor manusia. Inilah politik dan administrasi, daerah pertanian, daerah industri, wilayah pertahanan, zona ekonomi. Yang D, interrelasi dan interdependensi antara regional, hubungan politik, ekonomi, budaya, iptek, dan hankam. Hubungan politik ini gambarnya ekonomi, budaya, iptek, hankam. Yang ke-8, jelaskanlah dengan peta Indonesia yang sudah selalu buat dengan menjelaskan A. Letak fisiografis, astronomis, geologis, klimatologis, dan maritim. Letak astronomis, garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis listiwa berdasarkan garis lintang 6 derajat LU, lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Letak geologis Indonesia dilalui oleh dua buah rangkaian penggunaan dasar di dunia, yaitu rangkaian Sirkummediterania dan Sirkumpasifik. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Isma, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Klimatologis dan maritim. Letak maritim Indonesia adalah di antara Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Dampak letak maritim yang strategis ini adalah banyaknya perdagangan di jalur perdagangan utama dunia, yaitu di Selat Malaka. Letak klimatologi adalah letak suatu tempat atau negara berdasarkan iklimnya. Yang B, letak atau politis, ekonomis, strategis, kultural. Bidang politik, keuntungan letak geografis Indonesia di bidang politik. Yang pertama, memudahkan dalam melakukan kesepakatan dengan negara lain. 2, saling menjalin kerjasama atau kesepakatan. Yang ketiga, dengan kedudukan negara yang strategis, Indonesia memiliki kondisi politik yang stabil dan kompetitif. Yang keempat, yaitu Indonesia dapat menjadi pemeran utama dalam kebijakan politik internasional. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia menjadi jalur transportasi negara-negara lain dan menjadi sumber devisa bidang perekonomian. Banyak negara lain yang ingin berinvestasi di negara Indonesia, berkembangnya produksi dalam negeri. Yang letak strategis. Indonesia terbentuk karena Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, antara benua Asia dan Australia. Akibat letak strategis ini, Indonesia dilalui jalur perdagangan dunia dan berdasarkan berada di lokasi perairan yang kaya sumber daya alam. Yang C, batas darat dan laut Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis yang terletak pada koordinat 95 derajat BT sampai 141 derajat BT dan 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, di mana pada titik koordinat ini, Indonesia terletak sebagai wilayah yang berada pada posisi silang, maksudnya Indonesia terletak di antara dua samudra, dua benua. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan maritim di mana luas lautnya sangat luas. Berikut penjelasan batas-batas secara geologis negara Indonesia. Batas laut atau batas samudra Indonesia diantaranya: utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Batas darat Indonesia diantaranya: utara berbatasan dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia.
Timur berbatasan dengan Papua Nugini, barat berbatasan dengan negara India, yang D luas dan bentuk regional Indonesia. Sekian representasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.